Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa semester 3 Program Studi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan pada mata kuliah Produksi Ternak Perah. Adapun mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jadi selain nanti ada perkuliahan, ada juga praktikum. Namun sedikit berbeda dengan semester sebelumnya. Kalau biasanya kita lakukan perkuliahan secara tatap muka dan ditambah dikombinasikan dengan daring atau melalui e-learning, pada kali ini, khusus pada semester ini, karena adanya pandemi COVID-19, kita terpaksa harus lakukan seluruhnya atau 100% perkuliahan melalui daring. Semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, sehingga kita dapat memperoleh nilai yang baik di akhir semester nanti. Adapun proses perkuliahan, mekanismenya, yang pertama kalian harus login dulu ke e-learning Unpad ya, melalui portal Unpad e-learning, melalui e-learning Unpad, kemudian klik pilih mata kuliah produksi ternak perah. Nanti di dalam situ saya akan memberikan link YouTube ya, seperti rekaman ini ya, rekaman dari kuliah kita seperti ini. Nanti kalian klik link YouTube tersebut, kemudian kalian tonton sampai habis, pelajari dengan baik. Setelah itu nanti akan kalian beri tanggapan dan pertanyaan di forum diskusi. Jadi sedikit berbeda dengan semester yang lalu. Semester yang lalu saya juga melihat dan menilai keaktifan kalian di forum diskusi, namun untuk semester ini penilaian itu lebih ditingkatkan. Jadi apabila kalian memberi tanggapan, pertanyaan, akan mendapat nilai lebih dari saya. Namun apabila kalian menjawab pertanyaan, jadi kalau ada teman yang bertanya, kalian menjawab, apalagi kalau jawabannya baik dan didukung dengan berbagai literatur, itu akan mendapatkan nilai plus. Untuk forum diskusi sendiri, saya beri waktu 3 hari untuk mengisi. Jadi, setelah perkuliahan, 3 hari ke depan, kalian boleh mengisi forum diskusi tersebut, dan akan saya beri nilai yang lebih baik ya. Jadi, kalau nanti kalian berikan nilai, memberikan pertanyaan, akan saya beri nilai. Tapi kalau kalian bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian, itu nilai lebih baik lagi. Jadi, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian nanti tidak selalu dari saya, namun boleh dari antara kalian. Jadi ada diskusi di situ. Saya tunggu 3 hari setelah perkuliahan selesai. Di luar dari 3 hari tersebut, apabila masih ada diskusi, masih boleh ya. Sampai berakhirnya 1 semester masih boleh. Namun nanti penilaiannya tentunya tidak sebaik atau sebanyak jika kalian melakukannya di 3 hari awal tersebut. Untuk absensi sendiri, saya ingin kalian mengupload foto atau screenshot saat sedang menonton video pembelajaran di YouTube ke forum diskusi. Jadi nanti kalian bisa foto atau screenshot ya, pada saat kalian sedang belajar atau mengikuti perkuliahan dari saya melalui e-learning, melalui YouTube. Dan ini untuk absensi sendiri akan saya tunggu maksimal 3 hari setelah tanggal perkuliahan. Untuk penilaian masih sama seperti yang dulu atau semester-semester sebelumnya. Penilaian itu untuk mendapatkan nilai A, minimal poin yang harus Anda peroleh adalah 80.
Lebih dari itu baik juga, namun penilaian tetap sama. A. Range antara 65, minimal 65 sampai 79 akan mendapat nilai B. Jadi poin ini sangat cukup signifikan ya, sangat penting ya. Untuk kalau kurang sedikit aja 79, Anda dapat B. Tapi kalau mencapai 80, bisa memperoleh nilai A. Kemudian penilaian berdasarkan keaktifan di forum diskusi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, keaktifan itu akan saya lihat nanti di forum diskusi dan akan saya beri penilaian. Ini lebih tinggi dibandingkan biasanya semester-semester sebelumnya. Lalu tetap juga etika akan saya nilai. Etika ini terkait ya mungkin bahasa atau ketepatan waktu kehadiran kalian selama mengikuti perkuliahan secara online. Lalu kemungkinan nanti juga ada tugas dan quiz, nanti akan saya ambil penilaian dari situ. Untuk UTS dan UAS tetap ada, namun poinnya nanti akan saya turunkan. Kalau UTS biasa 30% dan UAS 40%. Tapi untuk semester ini nanti akan saya turunkan sedikit. Jadi benar-benar yang saya lihat itu dari keaktifan di forum diskusi. Jadi ada beberapa penilaian itu dikurangi untuk dimaksimalkan di forum diskusi. Jadi untuk diskusi dan sebagainya wajib dilakukan di forum diskusi. Kalau dari WA group atau dan lainnya itu WA group saya fungsikan hanya sebagai informasi ya, informasi, tapi tidak untuk diskusi mengenai materi pembelajaran. Berikut adalah kegiatan perkuliahan kita. Jadi kurang lebih seperti ini, sedikit banyaknya mungkin urutannya agak berbeda ya, tapi kurang lebih seperti ini perkuliahan yang akan kita lakukan. Yang pertama mengenai nilai gizi susu sebagai sumber pangan manusia. Jadi nanti diharapkan Anda akan mampu berargumentasi logis bahwa susu adalah pangan yang paling sempurna untuk manusia dari segala usia. Jadi sebenarnya susu ini kandungan gizinya cukup baik dan bisa dibilang nutrisinya juga cukup lengkap sehingga disebut sebagai pangan untuk manusia yang paling sempurna. Untuk penjelasannya nanti lebih detail yang akan kita bahas di perkuliahan. Kemudian akan saya berikan materi mengenai bangsa-bangsa ternak perah. Jadi ternak perah sendiri juga banyak ya jenisnya ya. Untuk penghasil susu atau ternak perah yang diambil untuk kebutuhan manusia adalah ternak sapi, kerbau, dan kambing. Kenapa dibilang ternak perah? Karena memang hasil produksinya itu adalah untuk memperoleh susu. Maka itu dia yang dikategorikan bangsa ternak perah. Jadi nanti diharapkan kalian akan mampu mengkomunikasikan bangsa-bangsa ternak perah terbaik secara nasional dan internasional. Jadi nanti akan kita lihat, akan kita pelajari sapi apa saja, kerbau apa saja, dan kambing apa terbaik di dunia dan yang di Indonesia. Kemudian akan dilakukan perkuliahan mengenai anatomi, fisiologi, dan fungsi traktus digestivus ternak perah mulai dari mulut sampai anus. Jadi nanti akan kita pelajari anatomi tubuh dari ternak perah tersebut, fisiologinya, dan fungsi-fungsi yang lain. Bagaimana masuknya makanan mulai dari mulut sampai dicerna dan akhirnya dibuang melalui feses ya, melalui feses. Kemudian kita akan mempelajari anatomi dan perkembangan kelenjar susu pada ternak ruminansia. Jadi kelenjar susu ini hanya ada pada ternak ruminansia, pada unggas tidak ada. Jadi akan kita pelajari anatominya bagaimana perkembangan kayak tadi, kelenjar susu tadi, mulai dari